Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah tahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Tullab wa talibat MKW kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di Mapel Tauhid, dan sekarang kita langsung saja masuk menyambung pelajaran kita sampai pada bab ke-9 dengan judul lanjutan bab sikap keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan, maka bagaimana jika orang soleh itu disembah. Nah, jadi masih seputaran beribadah di sisi kuburan. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, murid dapat menerangkan bahwa para sahabat adalah umat yang paling perhatian terhadap tauhid. Lalu yang kedua, murid dapat menjelaskan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa Nabi Muhammad adalah Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim pula dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala Khalilnya. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan hikmah larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengerjakan sholat di kuburan. Taib. Ada dua dalil dan satu penjelasan, ini wajib dihafalkan. Nah, kita baca langsung. Yang pertama, walahuma anha qalat, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lamma nuzila, lihat ya di kosakata, ketika turun, maksudnya apa? Turun, nuzila bi Rasulillah, turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam malaikat maut untuk mencabut ruh beliau yang mulia. Jadi ketika saat-saat Rasul hendak meninggal, ya. Nah, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Tafiqa bermakna ja'ala. Ya, ini apa? Rasul menjadikan, ya, maksudnya di sini Rasul ya melemparkan atau menutupkan kain, ya, khamisah itu apa artinya? Lihat kain yang bergaris, ya. Kalau kita kain yang bergaris ya kayak apa? Kita selimut, ya. Seperti selimut, ya. Rasul ketika saat-saat, ya, sakaratul maut tersebut ataupun apa menjelang, ya, beliau meninggal, beliau, ya, mengambil selimut itu lalu beliau tutupkan, ya, lahu ala wajhi, khamisatan lahu ala wajhi. Beliau tutupkan kain selimutnya beliau itu ke wajah beliau, jadi ditutupkan begitu semua, ya. Fa idza tamma biha kasyafaha. Jika Rasul igtamma biha, ya, maknanya adalah mengalami sesak nafas karenanya. Jadi kan kita, ya, kalau kedinginan, ya, jikut kalau bahasa Jawanya kan, biasanya kita kan juga sampai kepala kita kita kerubuti, kita tutupi. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bisa jadi, ya, disebutkan oleh para ulama kenapa kok beliau sampai menutupkan, ya, kain beliau ke wajah beliau yang mulia, karena bisa jadi beliau mengalami rasa yang sangat dingin, ya, di mana dalam hadis yang lain juga beliau mengatakan innalil mauti lasakarat, ya, sungguh yang namanya maut itu memiliki sekaratnya. Dan, ya, sakaratul maut yang dirasakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2 kali lipat daripada manusia biasa. Nah, ya, maka tidak mengherankan ketika beliau mengangkat kainnya, menutupkan hingga wajah beliau. Nah, ketika beliau merasa nafasnya kurang enak, ya, beliau ambil. Ya, kayak kita kan juga begitu kan, dinginan banget, kita kerukupi, nanti kalau udah agak sesak napas kita ambil lagi. Nah, itu yang terjadi, ya, pada beliau, ya. Faqala, kemudian di saat seperti itu, ya, Nabi mengatakan, di saat situasi beliau menjelang meninggal itu, ya, sampai keadaannya seperti itu, nah, beliau menasihati, mengatakan kepada umat yang didengarkan oleh Aisyah ini, ya, wa huwa kadzalika, dalam keadaan seperti itu, ya, Nabi mengatakan, kurung buka itu, ya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, kurung tutup, ya.
Nabi mengatakan laknatullah, ya, atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat sujudnya. Masya Allah. Jadi Rasul mengatakan hal tersebut. Yuhadziru ma sona'u, ya, walaula dzalika abrazu qabrahu ghaira annahu khasyiya an yattakhidha masjidan. Ya, kemudian dalam hadis ini dilanjutkan, ya, beliau memperingatkan, ya, apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, dan seandainya, ya, beliau tidak khawatir, ya, tidak khawatir karena umat akan mengikutinya, ya, beliau sungguh akan abroza qabrohu, itu akan melihatkan di mana letak kuburan-kuburan para nabi itu. Ghaira annahu khasyiya an yattakhidha masjidan. Ya kan, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan, tidak menunjukkan kuburan Nabi Musa di mana, tidak menunjukkan kuburan Nabi Isa, ataupun maaf, ya, kuburan Nabi Ibrahim di mana. Rasul tidak menunjukkan kuburannya Nabi Yahya di mana. Rasul tidak menunjukkan kuburannya Nabi Sulaiman di mana, di arah mana. Itu semua tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kenapa? Karena Rasul takut kalau manusia akan menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu sebagai masjid. Masya Allah, ya. Itulah perhatian Rasul yang sangat besar kepada tauhid, ya. Nah, kemudian dalil yang kedua, ya, wali muslimin an Jundub ibni Abdillah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Jundub bin Abdillah, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Sahabat Jundub bin Abdillah ini mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal. 5 hari sebelum beliau meninggal, ya, kurung buka, ya. Inni abra'u ilallahi an akuna li minkum khalilun. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Fa ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhakum an dzalika. Kurung tutup. Insyaallah. 5 hari sebelum Nabi meninggal, Nabi mengatakan ini, ya. Inni abra'u ilallah, sungguh aku berlepas diri kepada Allah, ya, dari menjadikan, ya, salah seorang dari manusia, salah seorang dari kalian sebagai khalilku. Khalil itu adalah orang yang dicintai dengan puncak kecintaan. Lihat, ya, khalil di apa? Kosa kata, ya, khalil berasal dari kata khulla, artinya derajat cinta yang paling tinggi. Jadi maksudnya Nabi berlepas diri dari memberikan puncak kecintaannya kepada manusia, kepada siapapun, begitu. Nah, ya. Nah, kenapa? Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Karena Allah telah menjadikan aku, kata Nabi, sebagai puncak kecintaannya. Allah mencintai Nabi Muhammad dengan puncak kecintaannya. Dan begitu pula Nabi Muhammad mencintai Allah, ya, dengan puncak kecintaannya. Jadi isinya hatinya Nabi Muhammad itu semuanya Allah Subhanahu wa taala, begitu, ya. Nah, ya, kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah juga telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai orang, sebagai manusia yang Allah cintai dengan puncak kecintaannya. Walau kuntum muttakhidan ummati min ummati khalilan, dan seandainya jika aku dibolehkan untuk menjadikan khalil di kalangan umatku, menjadikan seorang itu aku cintai dengan puncak kecintaanku, apa kata Nabi? Lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Sungguh aku akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai khalil, orang yang kucintai dengan puncak kecintaanku. Masya Allah, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ala, kemudian Rasul memperingatkan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, ya, bahwa sungguh orang-orang sebelum kalian itu
menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Ala, maka ya ketahuilah, janganlah, fala tattakhidul kubura masajida, jangan sampai kalian wahai umat Islam, kata Nabi ya, menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhakum andalika, karena sungguh aku telah melarang kalian dari menjadikan kuburan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini larangan tegas ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya. Nah, di sini ya dilanjutkan ya penjelasan dari hadis ini. Faqad naha anhu fi akhiri hayatihi. Maka sungguh Nabi telah melarang manusia menjadikan kuburan sebagai masjid di akhir kehidupan beliau. Thumma innahu la'ana. Bahkan tidak itu aja, beliau juga menambahkan dengan melaknat bagi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Ya. Wassalatu indaha min dzalika. Ya. Wa illam yubna masjidun. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang dan melaknat menjadikan kuburan itu sebagai masjid ya. Dan konteksnya itu jelas sekali. Konteksnya yang dilarang oleh Nabi itu adalah siapa yang melakukannya. Melakukan maksudnya yang larangan Nabi ini berlaku umum untuk siapapun ya. Jadi siapapun yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu berarti dia melanggar larangan Nabi. Berarti dia akan kena laknatnya Nabi. Nah, begitu. Dipahami ya. Ini konteksnya ya, kepada siapa yang melakukannya. Jadi Nabi melarang orang untuk melakukan ini, larangan keras ini, ya. Lalu wassalatu indaha min dzalika, dan salat di sisi kuburan itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun bangunan masjid di atas kuburan tersebut. Jadi ada kuburan ya, tanah begitu. Lalu sholat di sampingnya, bukan sholat jenazah loh ya. Nah, tapi sholat benar-benar sholat yang rukuk sujud itu, ya, sholat atau baca Quran atau ibadah di samping kuburan itu. Walaupun kuburan cuma satu, nggak ada atapnya, nggak ada rumahnya. Itu berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya. Wa huwa makna qauliha, dan itulah makna dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khusya an yutakhadha masjidan, yang dikhawatirkan kuburan para nabi itu akan dijadikan masjid ya, jika ditunjukkan oleh Nabi. Ya. Nabi kan yang hadis pertama tadi kan Nabi sebenarnya tahu ya kuburannya Nabi Ibrahim di mana, kuburannya Nabi Lut di mana, kuburan para nabi diberi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan akan hal itu. Ya, kuburannya Nabi Musa di mana, pastinya di mana. Tetapi Nabi tidak pernah menyebutkan letaknya. Nah, ya. Kenapa? Karena Nabi khawatir kuburan itu akan dijadikan masjid, kuburan para nabi tersebut. Ya. Lihat, fa innas sahabata, kemudian ya, fa innas sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Ya. Karena sungguh, ya, karena Nabi orang yang benar-benar melarang menjadikan masjid sebagai kuburan, maka murid-muridnya Nabi, para sahabat itu benar-benar tidak menjadikan sekitar kuburan beliau sebagai masjid. Ya, fakullu maudhi'in qusidati sholatu fihi faqad ittakhadha masjidan. Maka seluruh tempat yang dimaksudkan, ditujukan, dipakai untuk sholat, ya, dipakai untuk ibadah, maka itu bermakna tempat tersebut telah dijadikan masjid. Bal kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan seluruh tempat yang dipakai sholat yaitu namanya masjid. Sebagaimana Nabi mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan seluruh bumi itu, kata Nabi, sebagai tempat sholat, dan juga bumi itu bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Lalu ada Nabi mengatakan di kelanjutan hadis itu ada pengecualiannya, yaitu dua. Yang pertama, yaitu kuburan. Nah, lalu yang kedua adalah kandang onta. Ya.
maaf, yang pertama kuburan, lalu yang kedua adalah kamar mandi, maaf ya. Nah, kamar mandi, itu tidak boleh disebut, ya, tidak boleh dipakai untuk ibadah. Nah, tapi seluruh bumi hukum asalnya boleh dipakai untuk ibadah kecuali tempat untuk urusan kamar mandi atau masjid itu. Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan demikian. Jadi ini ya, jelas sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai tempat sujud. Nah, ya. Nanti akan saya jelaskan ya, makna masjid di situ, tempat sujud dan anggota badannya yang dipakai untuk sujud. Nanti akan dijelaskan di belakang. Pokok pembelajaran yang kita bisa ambil dari hadis dua dalil ini. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjidnya mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk melindungi tauhid dan sangat besar kasih sayangnya terhadap umatnya, serta bersemangat untuk memberi hidayah kepada umat. Ketika datang malaikat maut untuk mencabut ruh beliau pun mengalami beratnya sakaratul maut yang sangat dahsyat. Dalam keadaan demikian, beliau mengatakan, la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ketika sakarat tersebut, Nabi mengatakan ini, laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Beliau mengkhawatirkan umatnya tersesat sepeninggal beliau, ya, dengan melakukan pengagungan terhadap kubur beliau, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan para nabi mereka. Mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan para nabi itu, sampai akhirnya mereka menyembah para nabi tersebut. Ya. Jadi, ya, laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa sebabnya? Karena hobi mereka, kebiasaan mereka menjadikan kubur para nabi itu sebagai tempat ibadah. Maka Nabi melarang umat Islam untuk mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi jangan sampai umat Islam ini ya mengikuti mereka dengan cara menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ada pertanyaan besar. Ya, lah itu sekarang kok kuburan Nabi di Masjid Nabawi kan begitu? Kok kayak sekompleks begitu? Ada Raudhah dekatnya kuburannya Nabi, kuburannya Abu Bakar dan kuburan Umar. Nah, maka disebutkan oleh para ulama sesungguhnya ya, itu bukan ya, kuburan Nabi. Itu sesungguhnya bukan dari kehendak Nabi. Ya. Nah, di poin yang kedua ini kita akan bahas itu. Yang kedua, para sahabat ya, mengamalkan wasiat Rasul. Ya. Ini kita akan bahas di sini ya. Kok kenapa kemudian nanti ya hingga akhirnya Masjid Nabawi ada kuburan Nabi di situ ya. Para sahabat adalah orang yang paling besar perhatiannya terhadap kedudukan tauhid. Mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang perkara kesyirikan dan yang mengantarkan kepadanya. Sungguh mereka telah mengetahui dan menerima apa yang diperingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat ini dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Para sahabat orang yang mengamalkan ini. Tidak ada sahabat satupun yang beribadah di sedekat-dekat kuburannya Nabi. Ya. Nah, sehingga ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mereka tidak menampakkan kuburan Nabi. Ya. Nabi tidak dikuburkan di luar rumahnya, tidak pula dikuburkan di kuburan para sahabat, yaitu di Baqi. Ya. Tetapi para sahabat menguburkan beliau di dalam rumahnya karena dua sebab. Jadi Nabi itu aslinya kalau bahasa Jawanya, sebenarnya dikuburkan di rumah beliau, ya, bukan di Masjid Nabawinya. Ya, dahulu terpisah Masjid Nabawi dan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kenapa Nabi dikubur di rumahnya itu? Ya, ada dua sebabnya. Yang pertama sunnah, maksudnya adalah ketentuan Allah bagi para nabinya bahwa mereka dikubur di tempat Nabi itu meninggal. Ya, Nabi Muhammad meninggalnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya sudah, di situ Nabi dikubur. Nah, kebetulan rumah Aisyah itu ya, rumah istri Nabi itu dekat dengan Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada petanya itu ya. Ada berdekatan begitu. Misalkan ini Masjid Nabawinya, rumah istri para nabi itu di sininya dulu. Ya. Ya, lalu kuburan Baqi itu di sininya, dekat ya.
dekat dengan Masjid Nabawi dan ininya. Jadi Nabi ketika meninggal dikubur di rumah Aisyah, bukan di masjidnya. Baik, jelas ya. Lalu yang kedua, kekhawatiran para sahabat untuk dijadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah, di mana itu akan mengantarkan kepada peribadatan kepada Nabi. Jadi kenapa kok Nabi dikubur di rumahnya Aisyah? Itu hikmahnya, ya, agar tidak ada orang yang dekat-dekat ke kuburan Nabi. Nah kok bisa? Lah kan ada yang nunggu Aisyah. Jadi orang kalau mau masuk kan nggak mungkin, karena ada yang tinggal di situ. Karena terhadap istri Nabi pun manusia ya ada kewajiban ya, untuk menghormati ya, dan sebagainya, seperti kedudukan ibunya. Nah ya, ya ibu bagi kaum muslimin. Maka ya Nabi dikubur di tempat Aisyah ya, radhiyallahu anha. Itu hikmahnya. Yang kedua, tidak ada yang mendekat-dekati kuburan tersebut. Taib ya. Dan kita lanjutkan dulu ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dijadikan tempat ibadah. Allah taala telah mengabulkan doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah ya terjaga dari diibadahi oleh manusia. Maka nah kisah yang tadi ya, awalnya itu kuburan Nabi itu di sampingnya, di rumah beliau ya, di rumah yang ditinggali Aisyah. Di sini Masjid Nabawi. Tapi qadarullah masyafal, setelah terjadi perluasan ya Masjid Nabawi ya, di masa kekhalifahan ya, akhirnya tadinya yang perluasannya itu ya, semoga antum bisa semua ke Masjid Nabawi insyaallah nanti ya. Perluasan tadinya itu ke arah, bukan ke arah kuburannya Nabi, tapi ke arah sebaliknya begitu. Tapi karena memang lama kelamaannya khalifah pengennya demikian ya, akhirnya terluaskan sampai situ. Nah, untuk melindungi supaya manusia ya, dan supaya tetap itu terpisah dari Masjid Nabawi ya, pemerintah kerajaan Saudi sampai sekarang pun sangat menjaga ya. Di situ dibangun tembok yang bentuknya trapesium, jadi biar orang itu tidak tahu, biar orang itu tersamarkan kuburan Nabi ya. Dan juga benar-benar dijaga agar benar-benar tidak dipakai untuk berdoa di situ ya. Ya walaupun tetap ada ya satu dua yang nyolong doa ya, doanya kepada Nabi. Malah bahkan saya pernah lihat orang sholatnya menghadap ke bukan ke kiblat tapi ke arah kuburan Nabi. Jadi kan begini ya. Nah, di sini ada raudhah ya. Ada orang pernah masuk gitu, malah sholatnya harusnya menghadap ke sana misalkan, dia malah menghadap ke kuburnya Nabi itu, ke arah kiri kalau dari sana itu ya. Nah, masya Allah ya, itulah ya, mungkin karena sudah ada di hatinya ya kesyirikan ya, tapi ditegur, ada polisinya banyak di situ. Nah, jadi sesungguhnya yang ingin saya sampaikan adalah kuburan Nabi yang sekarang itu ya di Masjid Nabawi, di area Masjid Nabawi itu sesungguhnya adalah rumah Nabi dulu ya, terpisah dengan Masjid Nabawi. Qadarullah masyafa'al, adanya perluasan mengharuskan itu akhirnya masuk ke areanya. Lalu yang ketiga, itu pun sudah dijagain agar terpisah, agar memang kesannya itu bukan bukan menjadi satu bagian dari Masjid Nabawi, ada tembok pemisah dan sebagainya begitu. Ya, dan yang keempat, dijaga oleh pemerintah Arab Saudi untuk benar-benar tidak disembah oleh manusia. Nah, inilah ya doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Taib. Pokok pembelajaran ketiga yang kita bisa ambil, Ibrahim dan Muhammad keduanya adalah Khalilullah ya. 5 hari sebelum Nabi meninggal, beliau SAW mengabarkan bahwa dirinya berlepas diri dari memiliki seorang khalil dari kalangan umatnya. Karena hatinya Nabi telah dipenuhi dengan kecintaan, pengagungan, dan pengenalan kepada Allah, sehingga tidak ada tempat di dalam hatinya untuk khalil selain Allah. Ya. Beliau telah mendapatkan khullah, tingkat kecintaan tertinggi, sebagaimana bapaknya yaitu Nabi Ibrahim.
Khullah hanya khusus untuk kedua nabi ini. Ini kasih garis bawah ya. Khullah itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ini. Tapi hal itu tidak menghilangkan peribadahan keduanya kepada Allah. Jadi Allah kan sudah sangat cinta pada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim kemudian tidak nyantai-nyantai terus tidak beribadah. Ya. Nabi tetap ibadah sampai akhir. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu ditafsirkan para ulama artinya mati. Sembahlah Allah sampai mati. Nah, Ibrahim dan Nabi Muhammad walaupun dicintai oleh Allah dengan puncak kecintaan, tapi mereka tetap ibadah sampai mati. Ya. Ini menyelisih, ini berbeda sekali ya, dengan keadaan orang-orang yang saat ini mengklaim sebagai wali Allah. Ya. Wali Allah, anggris dadi wali, ora tahu sholat. Wah, anggris dadi wali, wah seperti itulah, nggak pakai baju malah, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Wah. Pokoknya sesuatu yang di luar nalar. Padahal Nabi saja hendak meninggal, ya, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih sholat sampai meninggalnya, sampai menjelang meninggalnya beliau. Ya, banyak riwayat yang menyebutkan itu. Nah, ya, kembali ke sini ya. Jadi khullah itu hanya untuk dua nabi ini. Tapi walaupun ya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim mendapat khullah dari Allah ini, mereka berdua tetap ibadah kepada Allah hingga meninggalnya. Adapun ya, sekarang lanjut ya, kecintaan maka itu bersifat umum, mencakup semua rasul dan seluruh kaum mukminin. Sungguh Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi puncak kecintaan Allah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Tetapi seluruh kaum muslimin, seluruh orang yang beriman pada Allah, itu juga Allah cintai secara umum. Nah, kita pun jika kita taat pada Allah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang keempat, pokok pembelajaran keempat, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menerangkan dengan pengandaian bahwa kalau beliau memiliki khalil dari kalangan makhluk, tentu Abu Bakar lah yang akan beliau ambil menjadi khalilnya. Dalam hal ini ada penegasan bahwa Abu Bakar adalah manusia terbaik dari kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad. Ya. Juga mengisyaratkan tentang sahnya kekhalifahan Abu Bakar. Karena barang siapa yang cintanya kepada seorang lebih besar daripada terhadap yang lainnya, maka orang itu adalah orang yang paling dicintai dan paling berhak untuk menggantikannya dibanding orang lain. Ya, jadi ini membantah ya, tuduhan-tuduhan orang-orang Syiah yang mereka itu dakwai kemana-mana ngomong Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab itu adalah tidak pantas jadi khalifah, yang pantas adalah Ali. Itu adalah perkataannya Syiah. Maka di hadis ini jelas sekali ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mulia setelah Rasul. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah begini bunyinya. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan, kalau engkau melihat seseorang sabba Abu Bakrin yasubbu Abu Bakrin wa Umar, mereka berani mencela Abu Bakar dan Umar, fa'lam annahu syi'i, ketahuilah bahwa orang itu adalah orang Syiah. Atau kama qala rahimallahu ta'ala. Jadi orang Syiah itu memang beda dengan orang Islam ya. Tata cara peribadahan mereka pun juga berbeda ya. Kita saja sebagai bangsa Indonesia, kita mau nuduh Bung Hatta pengkhianat itu bisa dipenjara kita ya. Iya kan? Nah, tapi orang Syiah ya, menuduh penolong-penolong Nabi sebagai pengkhianat. Nah, ini luar biasa. Itu adalah pengkhianatan terhadap Islam ya. Di Indonesia kan dulu ini cuman kias yang gampang gitu ya. Indonesia kan proklamatornya Bung Karno dan Bung Hatta ya kan. Pahlawan utamanya kan itu ya. Nah, berarti tokoh utamanya Bung Karno, tokoh keduanya adalah Bung Hatta. Kita tidak bisa menuduh salah satu dari mereka itu pengkhianat bangsa, tidak bisa ya. Justru kita akan dimasalahkan, di penjara. Lah kok orang Syiah ngomong bahwa penolong-penolong Nabi itu adalah pengkhianat? Ini tentunya ya, bukan orang Islam yang seperti itu. Sebagaimana orang yang mengkritik Bung Karno dan Bung Hatta itu juga orang yang tidak cinta Indonesia, mungkin kan begitu. Nah, ya, bisa dipahami ini ya. Maka Syiah itu jauh dari Islam ya. Maka kita hati-hati ya dari pemahaman yang melenceng dari Islam. Taib, yang kelima ya.
Yang kelima, peringatan, dan ini yang terakhir ya, peringatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dari membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya dari menjadikan kuburan sebagai masjid seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, di mana mereka telah bersikap hulu terhadap kuburan para nabi mereka, sampai mereka nyembah kuburan itu, nyembah nabi itu. Maka siapa dari kalangan umat ini yang melakukan hal tersebut, yaitu beribadah di kuburan itu, maka mereka sama, menyerupai Yahudi dan Nasrani, ya. Sehingga orang yang melakukan seperti itu, walaupun dia Islam, ya, ibadah di kuburan, maka dia berhak mendapatkan celaan dan ancaman. Yes. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdillah ini, ya, disebutkan bahwa larangan menjadikan kuburan sebagai masjid itu karena 3 sebab. Ya, kenapa kok kuburan itu dilarang dijadikan sebagai masjid? Ada 3 sebabnya. Yang pertama, celaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang terdahulu yang melakukan hal tersebut. Nabi tadi mengatakan, Nabi mencela, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka itu menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujudnya, sebagai tempat ibadahnya. Ini dicela oleh Nabi. Tidak boleh kalian begitu. Ini sebab yang pertama kenapa kuburan tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Lalu sebab yang kedua, peringatan kepada umatnya dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi Nabi memperingatkan dengan tegas yang kedua itu. Nabi mengatakan, ala fala tattakhidul kubura masajida. Kalian wahai umat Islam jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini kan peringatan yang jelas kan. Nah, lalu yang ketiga, larangan yang jelas terhadap perbuatan itu. Larangan dari perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid itu sangat jelas di hadits ini. Nabi mengatakan, fa inni anhakum andalika. Sungguh aku melarang dari hal tersebut. Jadi 3 sebab ini harus kita ketahui kenapa kuburan tidak dibolehkan menjadi tempat sujud. Ya. Nah, sungguhnya termasuk kesempurnaan kasih sayang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya adalah beliau betul-betul melarang perbuatan tersebut sebagai nasihat bagi umatnya. Dan larangan itu menjauhkan mereka dari kesyirikan dan sarana-sarana yang mengantarkan kepadanya. Sebab menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, dan hal itu termasuk bid'ah, ya, yang jelek di dalam agama. Ya, jadi para sahabat tidak pernah melakukan, ya, menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Maka kita pula harus yang ngikutin sahabat. Jangan sampai kita ngikutin Yahudi dan Nasrani. Lalu ada satu hal penting yang perlu saya tambahkan, ya, bahwa makna menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, makna masjid itu sendiri ada 2 begitu, ya. Yang pertama adalah makanus sujud, tempat untuk sujud. Yang kedua adalah a'dha'us sujud, anggota badan yang dipakai untuk sujud, ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid itu, ya, kesimpulan akhirnya, ya, kita tidak boleh yang pertama, ya, makanus sujud, kita jadikan kuburan sebagai tempat untuk sujud. Ini tidak boleh. Paham ya? Walaupun tidak dibangunin tadi, tapi kalau sujud-sujud di situ nggak boleh. Jelas? Lalu yang kedua, anggota badan kita tidak boleh kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, beribadah di dekat-dekat kuburan itu. Contohnya apa anggota badan kita dipakai untuk beribadah di area kuburannya? Kita datang ke kuburan baca Quran, ya, atau kita datang di kuburan kemudian tawaf keliling-keliling. Ini kan memakai anggota badan kita untuk, ya, ibadah di sekitar itu, walaupun tidak diniatkan untuk nyembah si orang matinya, tidak diniatkan untuk minta tolong kepada orang matinya, itu dilarang, ya. Maka ini mencakup umum, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menjadikan masjid sebagai tempat sujud dan memakai anggota badan kita untuk beribadah di kuburan tersebut. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Tugasnya tolong dikerjakan evaluasinya dan dihafalkan ini, ya, dalilnya panjang itu, ya. Nah, silahkan. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.